Official poster dari film Nobody Loves Sky. 1, 2, 3. Wow, yes, ini dia. Kita akan lihat bagaimana posternya sangat luar biasa, menggambarkan banyak hal. Bisa nanti juga ditanya kepada teman-teman cast dan filmmaker dari persahabatan, mimpi yang ada di sini. Boleh tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Kita foto. Intinya gue mau menang. Karena kalau nggak menang, gue nggak akan jadi apa-apa. Kai, kamu kenapa sih suka banget main Mobile Legends? Gue ngerasa menyuarakan visi dan suara generasi muda. Jadi menurut kami para produser memang sudah tepat pemain dan filmmakersnya juga harus anak-anak muda. Terutama director seperti pemain kita ada Bima, ada Ray, ada Aurora Ribeiro, ada Josia, ada Basboy, ada Ayah. Dan juga ini lintas generasi yang mewakili generasi sebelumnya, ada Mbak Mian, ada Bu Eli. Tantangannya tentu ada, tantangannya menghadapi visi Raka sebagai sutradara muda yang berani bereksperimen dan jujur memang kalau dilawan dengan realita produksi, tugas saya sebagai produser bukan membatasi itu, tapi justru mencari solusi sebaik mungkin untuk memfasilitasi visi sutradara agar sampai dan energi yang sama bisa sampai ke penonton. Terima kasih. Ya, terima kasih. kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan. Kalau suatu saat aku sukses nanti, pengen bisa bantu Eyang, bantu ayah, bantu ibu, biar nggak kerja di luar negeri lagi. Kalau kita bisa main bagus di sini, kemungkinan besar. Sangat nervous, sangat gugup karena ini pertama kali film karyaku akan ditonton di layar sebesar ini dan semoga juga akan ditonton sama banyak orang. Amin. Apa ya? Ya itu sih, nervous, excited juga, dan puji Tuhan aku bertemu dengan produser, bertemu dengan kru, bertemu dengan cast, para jajaran cast yang sangat baik-baik. Terus mereka hebat-hebat juga. Kita jadi sangat berteman di proses syutingnya gitu kan. Jadi ini proses syuting yang sangat-sangat menyenangkan di hidupku. Untuk pertama kalinya aku ngerasain syuting yang nggak kayak syuting gitu, karena emang ya tiap hari kayak bercanda mulu, terus ya kayak main sama temen gitu sih. Jadi aku nggak nyangka bahwa film pertama aku akan bertemu dengan situasi dan kondisi yang sangat menyenangkan seperti ini. Yes, itu dia. Proses kita masuk prosin itu bakal mulus. Kita harus step up. Warzone nggak dulu deh gue. Takut ngebebanin kalian. Ngetrel, tanker nggak boleh takut mati. Dia harus pasang badan merekan steamnya. Tiara melihat kondisi dan posisinya ibu gitu ketika punya anak yang punya mimpi besar, tapi karena ini sesuatu yang tidak dia kenal gitu dan belum ada bukti bahwa ini akan berhasil, jadi dan saya juga orang tua gitu ya, jadi tahu rasanya gimana mendesain mimpi untuk anak, tapi ternyata anak udah punya desainnya sendiri gitu. Dan itu sih belajar menerima itunya, dan itu juga melalui proses ngobrol banyak sama Raka, sama teman-teman cast yang lain gitu. Jadi dapat banyak perspektif. Yes. Gitu. Jadi Kai, kalau kelakuan kamu sama nilai kamu nggak berubah, kamu ibu bawa ke Arab sini. Gue udah konekin lu ke tim yang lebih kuat, lu lakuin tugas lo. Lu sombong kalau cuma ngandelin skill, Kai. Kai, belajar yang bener ya. Tapi betapa di sini tantangan buat saya adalah biasanya seorang nenek adalah memanjakan cucunya. Tapi saat ini beban yang terberat buat saya adalah mempertanggungjawabkan kepada sang menantu yang punya ambisi-ambisi tertentu. Di sisi yang lain, saya harus memelihara mimpi sang cucu
tanpa pemahaman apa yang sebetulnya mimpi dia. Mas Raka, kali ini saya sangat tertantang memberikan interpretasi kepada penonton bahwa tidak mudah orang lampau perlu jembatan untuk mendekat kepada mereka yang kini. Dan di sini nampak betul betapa sang sutradara menyudutkan saya untuk berada di Tepuk tangan dulu untuk Iwen ini, luar biasa sekali berarti perannya. harus berada di antara kasih sayang tapi juga kekerasan dan tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan cucu saya dititipin oleh menantu yang buat saya lumayan jutek. Kita berjuang bareng sampai lulus ya. Lu tuh niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng? Gak usah sok nasihatin gue ya. Lu kan gak pernah ngerasain ditelepon sama nyokap lu. Percuma lu jago mental lu kayak gini. Sekolah aja lu yang bener. Turutin nyokap lu anjing. Ibu yakin gak ada satu orang pun. Satu orang pun. Kalau rapper tuh ngomong ada nadanya, udah ada beatnya, udah ada. Rasanya apa ya, kayak demi apa gue main film gitu sih. Itu yang paling gampang, ekspresi paling ringan untuk mengungkapkannya. Tapi kalau buat aku pribadi sih beneran jadi pengalaman apa ya, ini tuh bidang yang aku nggak pernah lakuin sebelumnya. Mungkin pernah kayak music video dan lain, tapi kan bobot dan bebannya beda ya gitu. Di sini belajar banyak dari teman-teman cast, dari teman-teman kru, sutradara dan lain-lain semuanya. Ya beneran gue jadiin momen gue jadi spons lah, semuanya gue serap. Yes, dan karakternya kalau boleh Bangga sama kamu. Aku cuma pengen kalian dulu sekali aja. White out. Latihan terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen. Ini dia seorang rekrutmen yang apa ya, rekruter gitu kan. Dia suka main Mobile Legends juga ya kan. Terus tiba-tiba dia menotis persahabatan mereka ini gitu kan, dan oh ternyata ini punya potensi kayak gitu kan. Terus akhirnya aku datang dan aku pitching lah ke mereka gitu kan, aku ngajakin lah kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, justru kemunculan Bebe di persahabatan mereka ini menjadi sesuatu yang nanti fullnya bisa kita lihat di film, memberikan warna dan dinamika baru gitu kan. Gitu. Ya gimana ya nge-build chemistry sama teman-teman, terutama 3 sahabat ini ya, kamu ya? 3 sahabat ini ya, Ya. jujur kalau di film kan kayak sebagai pemicu kayak gitu kan. Yes. Konfliknya mereka. Tapi kalau di belakang layarnya sih kita bro banget gitu. Waktu pertama kali ketemu sama mereka sih jujur mereka ini banget sih, kayak welcome banget gitu kan. Kan aku orang baru banget gitu kan di dunia ini, tapi mereka bener-bener ngebantu banget dan kayak merangkul gitu kan. Jadi kayak terbantu banget sih untuk bangun chemistry. Kayak mereka bilang udah nggak apa-apa, lakuin aja, nggak usah nggak enakan gitu jadi orang gitu. Asik. Tapi gue pengen main bareng sama kalian. Kai, udah belajarnya? Udah kok. Kamu nggak takut apa kuntilanak di pohon tuh keganggu? Ngen. Cuman setelah dia nggak tahu nama karakter gue. Explore-nya gimana sih karakter Aurelio untuk seorang Joshua pada saat menerima? Explore-nya, pertama gue sangat tertarik untuk menerima film ini. Kenapa? Karena gue main Mobile Legends juga. Ya. Jadi gue tahu betul gimana dinamika mereka ini, para e-sport dan para pro player. Dan gue cukup tertarik gitu, kayak gue berkesempatan untuk memainkan mereka gitu. Terus kalau pendekatannya ke Aurelio sendiri, awal di briefing bahwasanya gue sangat suka karakter Aurelio. Kenapa? Karena dia adalah layer di persahabatan yang secara konteks adalah
kalian pasti punya mungkin persahabatan bertiga, persahabatan berempat. Aurelio ini cukup orang yang bisa mempersatukan mereka, tapi dia tahu betul gimana caranya menempatkan diri gitu. Gimana cara tahu leveling yang harus dia masuk, dia enggak, dia tahu semua hal itu gitu. Jadi intinya gue mau menang. Karena kalau nggak menang, gue nggak akan jadi apa-apa. Kai, kamu kenapa sih suka banget main Mobile Legends? Gue ngerasa Nobody Loves Sky ini film pertama saya yang judulnya pakai bahasa Inggris. Asik. Penting tuh kan. Sorry deh. Coba ngomong bahasa Inggris juga dong. Jadi nggak usah terlalu diniin mas ya. Senang banget bisa menjadi salah satu keluarga di film NLK ini. Ketika ditawarin buat main film ini tuh sangat bikin gua kayak noleh gitu loh, kayak waktu itu ada beberapa project yang masuk. Sumpah aku nggak sombong. Aku ceritain aja. Ada beberapa, terus ketika yang ini masuk, terus gue kayak, ntar dulu yang lain ditahan bentar, gue mau baca karyanya Raka dulu nih, gitu. Walaupun Raka nggak percaya awalnya sama gue. Jadi setelah itu diajak main ke kantor, gue datang. Pas gue datang tuh mereka sudah memulai fase readingnya. Yaitu Bima sama Aurora, terus udah ada Josia juga ya Jos. Terus saya datang kucuk kayak saya ngerasa mereka ini adalah sinias luar biasa, pembuat film keren, sedangkan saya adalah temennya mana? Sedangkan saya adalah pas datang saya jagoannya datang, saya menyelamatkan Raka. Terlalu bercanda nih, serius dong, preskon tuh serius loh. Terus datang, Raka langsung keluar, mereka lagi reading di ruangan, Raka langsung keluar, terus dia kenalin, halo saya saudaranya, terus kayak, oh iya mas, gitu. Waktu itu masih mas lagi. Ya mas, saya Remong ya. Terus dia ngeliatin gue dari kaki sampai ke ujung kepala, sumpah demi Allah. Dijudge gitu gua. Iya rak. Tuh, ya kan Mas Nick? Iya. Tuh. Mas Nick saksinya. Dia bener-bener gini nih. Oke. Abis itu tapi dia nggak ngomong depan gua. Dia balik badan, dia ngomong sama Mas Nick apa sama Mas Sal. Ini Ido nih, tapi gue denger. Pas di situ gue kayak deal, udah nih deal. Deal nih. Kena lu Rak. Gue bilang ya kan, udah main. kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan. Kalau suatu saat aku sukses nanti, pengen bisa bantu Eyang, bantu ayah, bantu ibu, biar gak kerja di luar negeri lagi. Kalau kita bisa main bagus di sini, kemungkinan besar. Dan di situ lanjut. Dan di situ gue udah ketemu Raka, terus di situ juga udah ketemu sama Kairinya, dan memang dari awal tuh gue ngeliat memang cerita ini sebenarnya sangat memiliki potensial sih, karena kayak dari awal tuh gue ngerasa kayak cukup dekat dengan karakter Kai ini gitu, banyak hal yang bisa rasanya tuh bisa gue sampein lewat karakter si Kai ini gitu. Jadi dari awal short movie-nya tuh gue udah suka bagaimana caranya Raka ngedirect, bagaimana ceritanya yang di short film ini. Kemudian akhirnya gak lama setelah itu ya gue dipanggil lagi sama Mas Nick sama Raka untuk kita waktu itu makan terus ngobrol, katanya filmnya mau dibikin jadi film panjang. Nah di situ gue tertarik banget lah, gue dijelasin ceritanya bagaimana terus kayak nggak lama lah gue langsung kayak oke gitu, karena gue memang udah suka ceritanya dan udah percaya banget lah sama Raka gitu, visinya dia bagaimana dan bagaimana dia ngedirect tuh mantep. Dan mewakili banyak anak-anak muda seusia lo dan teman-teman yang lagi mengejar mimpinya kan. Iya benar. Itu jadi pentingnya. Iya, dan gue ngerasa karakter Kai ini hebat banget sih. Dia memang dengan segala keterbatasan yang dia punya gitu, bahkan dia
HP aja harus dicas gitu, karena HP-nya tuh bakal mati kalau nggak dicas sama power bank. Jadi dia kemana-mana tuh bawa power bank gitu. Terus juga dengan apa ya, punya pressure dari orang tuanya, di mana orang tuanya sebenarnya kurang support kayak untuk menjadi pro player gitu. Tapi bagaimana dia bisa terus dedicate sama apa yang dia mau, apa yang dia kejar, dan yakin banget sama apa yang dia mau kejar tuh kayak menurut gue hebat banget sih. Dan dia berhasil akhirnya. Dan ada konflik. Proses kita masuk prosin itu bakal mulus. Kita harus step up. Warzone gak dulu deh gue. Takut ngebebanin kalian. Ingat Rel, tanker gak boleh takut mati. Dia harus pasang badan buat timnya.